Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Cahyadi, SE, MSc, AAA, IG, QIP, selaku pengampu mata kuliah IRP Financial and Controlling. Untuk itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami, kelompok 3, di mana saya sendiri Rahmayani selaku moderator dan pembaca materi ketiga, dan teman saya bernama Nurafika selaku pembaca materi pertama, dan Sulfikar Dwila selaku pembaca materi kedua. Untuk itu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Yang pertama itu pengaturan QuickBooks untuk perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa sebagai produknya. Untuk pengaturan perusahaan jasa di QuickBooks dilakukan dengan membuat terlebih dahulu layanan perusahaan baru dengan cara yang pertama, isi step interview. Gunakan isi step interview untuk memasukkan informasi dan preferensi untuk perusahaan baru. Berdasarkan informasi yang dimasukkan, QuickBooks secara otomatis membuat bagan akun. Yang kedua, buat daftar. Daftar pelanggan. Di daftar pelanggan, masukkan informasi tentang pelanggan yang Anda jual produk dan layanannya. A. Daftar vendor. Dalam daftar vendor, masukkan informasi tentang vendor, tempat Anda membeli produk persediaan dan layanan. B. Daftar barang. Di daftar barang, masukkan informasi berikut. 1. Produk dan layanan yang Anda jual ke pelanggan. 2. Produk dan layanan yang Anda beli dari vendor. Sesuaikan bagan akun. Ubah bagan akun untuk menyesuaikan dengan bisnis Anda. Yang ketiga, rekam transaksi. Masukkan transaksi bisnis di QuickBooks menggunakan formulir di layar dan jurnal di layar. Yang keempat, laporan. Setelah menyiapkan laporan jurnal penyesuaian, cetak laporan keuangan. Jika Anda mempekerjakan karyawan, Anda juga dapat memasukkan informasi ke dalam daftar karyawan. Setelah membuat layanan perusahaan, selanjutnya kita membuat perusahaan baru di QuickBooks dengan cara 1. Mulai buku cepat. Untuk memulai perangkat lunak QuickBooks, klik ikon QuickBooks di desktop Anda. Jika ikon QuickBooks tidak muncul di desktop Anda, dari Microsoft Windows klik tombol Start, kemudian QuickBooks, dan edisi akuntan primer QuickBooks. Yang kedua, isi step interview. Untuk membuat file data perusahaan baru di QuickBooks, gunakan wawancara isi step. Langkah mudah wawancara menanyakan serangkaian pertanyaan tentang bisnis Anda. Perusahaan QuickBooks baru yang menggunakan isi step interview dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Pilih buat perusahaan baru. Ketika jendela QuickBooks Setup muncul, pilih detail mulai saat wawancara isi step. Masuk ke jendela informasi perusahaan Anda dan masukkan company name. Tekan tombol Tab dan QuickBooks akan secara otomatis memasukkan nama perusahaan di bidang nama legal. Sejak perusahaan akan melakukan bisnis di bawah nama resminya, nama perusahaan dan nama resmi bidang adalah sama. 2. Masukkan informasi perusahaan. 3. Pilih berikutnya. 4. Di jendela Select Your Industry, pilih General Service Based Business Select. Lanjut, kapan perusahaan Anda akan diorganisir? Muncul jendela pilih milik tunggal. Bagaimana entitas bisnis Anda diatur? Kepemilikan tunggal, kemitraan terbatas, kemitraan tanggung jawab, LLP, perseroan terbatas, LLC atau Corporation as Corporation atau nirlaba, dan menentukan formulir pajak atau jalur pajak yang akan Anda gunakan. 5. Pilih berikutnya. 6. Pilih bulan pertama tahun fiskal Anda, misalkan Januari. 7. Di jendela atur kata sandi administrator Anda. Masukkan kata sandi dan ulangi kata sandi tersebut. 8. Pilih berikutnya. Ketika jendela Create Your Company File muncul, klik Next to. 9. Pilih nama file dan lokasi untuk menyimpan file perusahaan Anda. 10. Ketika jendela File Name for New Company muncul, pilih Simpan di desktop dan kemudian Enter. 11. Nama file, misalkan nama Anda. 12. Klik Simpan. Setelah wawancara isi step selesai, Anda dapat mulai menggunakan file perusahaan QuickBooks atau Anda dapat menyelesaikan pengaturan perusahaan menggunakan jendela pengaturan QuickBooks berikut. 1. Tambahkan orang yang berbisnis dengan Anda. Misalkan daftar pelanggan, daftar vendor, daftar karyawan apabila ada. 2. Tambahkan produk dan layanan yang Anda jual, misalkan daftar barang. 3. Tambahkan rekening bank Anda. Tampilannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut, Anda dapat menyesuaikan file
perusahaan QuickBooks Anda dengan melengkapi hal-hal berikut. 1. Lengkapi informasi perusahaan. 2. Sesuaikan preferensi. 3. Sesuaikan bagian akun Anda. Tambahkan produk dan layanan yang Anda jual untuk menambahkan item layanan ke daftar item. A. Di bagian tambahkan produk dan layanan yang Anda jual di pengaturan QuickBooks jendela. B. Pilih tombol tambahkan pilihan jenis barang layanan. Pilih lanjutkan. Masukkan informasi berikut tentang item layanan baru, seperti nama, keterangan, dan harga. C. Klik lanjutkan. Klik lanjutkan lagi untuk kembali ke jendela pengaturan QuickBooks. Tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut, Anda dapat menyesuaikan file perusahaan QuickBooks Anda dengan melengkapi hal-hal berikut. 1. Lengkapi informasi perusahaan. 2. Sesuaikan preferensi. 3. Sesuaikan bagian akun Anda. Tambahkan produk dan layanan yang Anda jual untuk menambahkan item layanan ke daftar item. A. Di bagian tambahkan produk dan layanan yang Anda jual di pengaturan QuickBooks jendela. B. Pilih tombol tambahkan pilihan jenis barang layanan. Pilih lanjutkan. Masukkan informasi berikut tentang item layanan baru, seperti nama, keterangan, dan harga. C. Klik lanjutkan. Klik lanjutkan lagi untuk kembali ke jendela pengaturan QuickBooks. Tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan Sulfikar Dwilah. Mencatat transaksi perusahaan jasa. Pencatatan transaksi merupakan sebuah kegiatan yang wajib dilakukan dalam siklus akuntansi. Hasil dari pencatatan transaksi akan menjadi dasar dalam penyusunan sebuah laporan keuangan. Berikut ini langkah pencatatan transaksi di QuickBooks. A. Pencatatan modal awal. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Pada toolbar, klik Accountant, pilih Make General Journal Entries. 2. Pilih tanggal yang sesuai dengan transaksi. 3. Pada kolom akun, isilah nama akun yang sesuai. 4. Pada kolom debit dan kredit, isilah nominal yang sesuai dengan transaksi pada kolom tersebut. Nominal harus sama atau balance. 5. Pada kolom memo usahakan harus diisi supaya keterangan pada transaksi lebih jelas. 6. Selanjutnya klik Save and New, penyimpanan transaksi dan pembuat transaksi lagi pada jurnal umum, atau klik Save dan Close, penyimpanan transaksi dan keluar dari transaksi jurnal umum, dan Revert untuk membatalkan penginputan transaksi tersebut. B. Pembelian dari supplier atau vendor. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pada skema transaksi dengan vendor, klik icon Enter Bill. Kemudian pilihlah vendor sesuai dengan transaksi. Apabila tidak dapat membuat vendor baru dengan klik Add New. Pilihlah tanggal yang sesuai dengan transaksi. Pilihlah tanggal pada bill due sesuai dengan kapan tagihan tersebut diterima. Kemudian jangan lupa untuk mengisi memo pada setiap transaksi. Kemudian klik item pada kolom item. Pilihlah barang yang dibeli pada tanggal tersebut. Isilah kuantiti atau jumlah barang yang dibeli. Isilah harga pada setiap barang sesuai dengan nota. Setelah selesai, klik Save and New, penyimpanan transaksi dan membuat transaksi lagi pada jurnal umum, atau klik Save and Close, penyimpanan transaksi dan keluar dari transaksi jurnal umum, dan Revert untuk membatalkan penginputan transaksi tersebut. B. Pembelian dari supplier atau vendor. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pada skema transaksi dengan vendor, klik icon Enter Bill. Kemudian pilihlah vendor sesuai dengan transaksi. Apabila tidak dapat membuat vendor baru dengan klik Add New. Pilihlah tanggal yang sesuai dengan transaksi. Pilihlah tanggal pada bill due sesuai dengan kapan tagihan tersebut diterima. Kemudian jangan lupa untuk mengisi memo pada setiap transaksi. Kemudian klik item pada kolom item. Pilihlah barang yang dibeli pada tanggal tersebut. Isilah kuantiti atau jumlah barang yang dibeli. Isilah harga pada setiap barang sesuai dengan nota. Setelah selesai, klik Save and New, penyimpanan transaksi dan membuat transaksi lagi pada jurnal umum, atau klik Save and Close, penyimpanan transaksi dan keluar dari transaksi jurnal umum, dan Revert untuk membatalkan penginputan transaksi tersebut. Mencatat transaksi perusahaan jasa. Pencatatan transaksi merupakan sebuah kegiatan yang wajib dilakukan dalam siklus akuntansi. Hasil dari pencatatan transaksi akan menjadi dasar dalam penyusunan sebuah laporan keuangan. Berikut
Ini langkah pencatatan transaksi di QuickBooks. A. Pencatatan modal awal. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Pada toolbar, klik Accountant, pilih Make General Journal Entries. 2. Pilih tanggal yang sesuai dengan transaksi. 3. Pada kolom akun, isilah nama akun yang sesuai. 4. Pada kolom debit dan kredit, isilah nominal yang sesuai dengan transaksi pada kolom tersebut. Nominal harus sama atau balance. 5. Pada kolom memo usahakan harus diisi supaya keterangan pada transaksi lebih jelas. 6. Selanjutnya klik Save and New, penyimpanan transaksi dan membuat transaksi lagi pada jurnal umum, atau klik Save dan Close, penyimpanan transaksi dan keluar dari transaksi jurnal umum, dan Revert untuk membatalkan penginputan transaksi tersebut. B. Pembelian dari supplier atau vendor. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pada skema transaksi dengan vendor, klik icon Enter Bill. Kemudian pilihlah vendor sesuai dengan transaksi. Apabila tidak dapat membuat vendor baru dengan klik Add New. Pilihlah tanggal yang sesuai dengan transaksi. Pilihlah tanggal pada bill due sesuai dengan kapan tagihan tersebut diterima. Kemudian jangan lupa untuk mengisi memo pada setiap transaksi. Kemudian klik item pada kolom item. Pilihlah barang yang dibeli pada tanggal tersebut. Isilah quantity atau jumlah barang yang dibeli. Isilah harga pada setiap barang sesuai dengan nota. Setelah selesai, klik Save and New, penyimpanan transaksi dan membuat transaksi lagi pada jurnal umum. Atau klik Save and Close, penyimpanan transaksi dan keluar dari transaksi jurnal umum, dan Revert untuk membatalkan penginputan transaksi tersebut. C. Terima pembayaran dari customer. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: pertama, pada skema transaksi dengan customer, klik icon Receive Payment. Kedua, pada kolom Receive From, pilihlah nama customer yang akan membayar tagihan. Kemudian pada kolom Amount, akan otomatis muncul nominal yang akan dibayarkan. Kemudian pada kolom tanggal, pilihlah tanggal yang sesuai dengan tanggal pembayaran. Selanjutnya, klik tanda centang pada kolom tanda centang. Setelah itu, klik 8 Save and New, penyimpanan transaksi dan membuat transaksi lagi pada jurnal umum, atau klik Save and Close, penyimpanan transaksi dan keluar dari transaksi jurnal umum, dan Revert untuk membatalkan penginputan transaksi tersebut. Untuk materi selanjutnya sesendiri yaitu C. Terima pembayaran dari customer. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: pertama, pada skema transaksi dengan customer, klik icon Receive Payments. Kedua, pada kolom Receive From, pilihlah nama customer yang akan membayar tagihan. Ketiga, pada kolom Amount akan otomatis muncul nominal yang akan dibayarkan. Keempat, pada kolom tanggal, pilihlah tanggal sesuai dengan tanggal pembayaran. Materi selanjutnya menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah mencetak laporan keuangan. Biasanya, sebuah perusahaan mencetak berikut laporan keuangan tahun berjalan. Pertama, laba rugi. Kedua, neraca keuangan. Ketiga, laporan arus kas. Keempat, entry penutup adalah digunakan untuk memulai tahun baru dengan saldo 0 di rekening. Sementara QuickBooks secara otomatis menutup akun sementara untuk memulai setiap tahun baru dengan saldo 0 di semua akun sementara, pendapatan, beban, dan dividen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu dengan adanya aplikasi QuickBooks dapat membantu sebuah perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Karena aplikasi ini menawarkan integrasi antar fitur, mulai dari pembukuan, accounting, sampai pengiriman invoice ke pelanggan. Aplikasi ini juga memiliki tampilan yang sangat menarik dan menjadi daya tarik sendiri. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.